Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga pada hari ini kita senantiasa diberi kesehatan untuk beraktivitas seperti biasanya. Baiklah, pada hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang energetika atau termokimia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mampu membedakan sistem dan lingkungan. Yang kedua, mampu menjelaskan pengertian energi dan kalor. Yang ketiga, mampu menghitung perubahan energi dalam yang dimiliki oleh sistem. Yang keempat, mampu membedakan reaksi eksoterm dan endoterm. Yang kelima, mampu menganalisis reaksi kimia yang tergolong ke dalam reaksi eksoterm maupun reaksi endoterm. Nah, kenapa kita perlu mempelajari tentang energetika atau termokimia? Salah satu alasannya karena hampir seluruh reaksi kimia itu selalu disertai oleh perubahan energi. Perubahan energi yang terjadi ini bisa berupa perpindahan kalor. Jadi ada reaksi kimia yang menerima kalor, ada juga reaksi kimia yang melepaskan kalor. Selain itu, kita melihat dari hukum kekekalan energi, bahwa energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk energi menjadi satu bentuk energi yang lain. Saya rasa untuk hukum kekekalan energi ini Anda sudah menguasai di jenjang sebelumnya. Nah, di dalam energetika dikenal dengan istilah termodinamika dan termokimia. Termodinamika ini membahas hubungan kalor dengan bentuk energi lain pada reaksi kimia dan proses fisika. Sedangkan untuk termokimia itu sendiri, ini khusus mempelajari ilmu kimia, hubungan antara ilmu kimia yang membahas energi kalor pada suatu reaksi kimia ataupun proses fisika. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sistem dan lingkungan. Sistem merupakan zat atau bagian dari alam semesta yang dipilih untuk objek penelitian, baik itu termodinamika maupun termokimia, atau segala sesuatu yang kita pelajari perubahan energinya. Atau dalam istilah lain, sistem ini merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian, segala sesuatu yang menjadi atau yang kita hitung nilai entalpi atau perubahan energinya, itu dinamakan sistem. Sedangkan lingkungan merupakan bagian dari alam semesta yang berhubungan langsung atau yang berbatasan langsung atau segala sesuatu yang berada di luar sistem itu disebut sebagai lingkungan. Nah, jika seandainya saya mendapatkan pernyataan seperti ini, di laboratorium larutan HCl direaksikan dengan larutan KOH dalam sebuah tabung reaksi. Nah, sekarang coba Anda bedakan yang manakah sistem dan lingkungan dari pernyataan tersebut. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang sistem. Sistem itu terbagi menjadi 3, ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Dari gambar bisa kita lihat, yang pertama tentang sistem terbuka. Sistem terbuka ini ibarat seperti air yang disimpan di dalam botol tanpa tutup, sehingga memungkinkan adanya perpindahan materi dari sistem keluar wadah dan
memungkinkan terjadinya pertukaran panas melalui dinding-dinding botolnya. Sedangkan untuk sistem yang tertutup, ini seperti ibarat air yang kita simpan di dalam botol dengan tutup. Ini memungkinkan air itu tidak bisa keluar dari wadah, tetapi memungkinkan terjadinya perpindahan panas melalui dinding-dinding botol. Kemudian yang ketiga, sistem terisolasi ini ibarat air yang dimasukkan ke dalam termos. Jadi ada dinding penyekat di sekitar dinding-dinding botolnya, sehingga tidak memungkinkan adanya sistem yang keluar dari wadah ataupun tidak memungkinkan adanya panas untuk keluar melalui dinding wadahnya. Nah, sekarang coba Anda sebutkan masing-masing satu contoh sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi yang Anda temui dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang energi dalam. Energi dalam adalah jumlah energi dari semua partikel yang ada di dalam suatu sampel materi. Energi dalam ini merupakan selisih antara energi akhir dikurang dengan energi awal, ataupun energi produk dikurang dengan energi reaktan. Jika sistemnya menyerap energi, maka nilai delta E-nya positif karena energi akhir lebih besar daripada energi awal. Sedangkan jika sistem melepas energi, maka nilai delta E-nya bernilai negatif karena energi akhir lebih kecil daripada energi awal. Hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika ini membahas bagaimana hubungan energi dalam dengan kalor dan kerja. Energi dalam atau delta E merupakan hasil penjumlahan antara kalor dan kerja. Dirumuskan bahwa nilai delta E sama dengan Q plus W, atau delta U sama dengan Q plus W, atau ada buku-buku tertentu yang menuliskan delta E atau delta U itu diganti dengan delta H. Nah, yang perlu kalian ingat, kalau sistemnya melepas kalor, maka nilai Q-nya negatif. Sedangkan kalau sistem menerima kalor, nilai Q-nya positif. Jika sistem melakukan kerja, maka nilai W-nya negatif, dan sistem menerima kerja, maka nilai W-nya positif. Contoh soal. Hitunglah perubahan energi dalam atau E bila sistem menyerap kalor 100 Joule dan melakukan kerja 50 Joule. Diketahui nilai Q di sini dituliskan 100 Joule karena sistem menyerap kalor, berarti nilai Q-nya positif. Sedangkan karena sistemnya melakukan kerja, maka W-nya diberi nilai negatif karena tadi sistemnya melakukan kerja. Setelah kita masukkan ke pembahasan, E sama dengan Q plus W. Didapatkanlah hasil perhitungan bahwa energi dalam yang didapatkan adalah positif 50 Joule. Nah, sekarang coba Anda berlatih untuk menghitung perubahan energi dalam pada soal berikut.
Baiklah, sekarang kita masuk ke reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm merupakan reaksi kimia yang disertai pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Jika kita tuliskan dalam persamaan reaksinya, di sini reaktan akan berubah menjadi produk dan menghasilkan kalor. Perubahan entalpi itu dituliskan nilai delta H sama dengan entalpi produk dikurang dengan entalpi reaktan, sehingga didapatkanlah nilai entalpinya negatif. Kemudian aliran kalor itu mulai dari sistem berpindah ke lingkungan. Nah, untuk diagram entalpi bisa kita lihat di sini reaktannya, nilai entalpi reaktan lebih besar nilainya daripada nilai entalpi produk. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan delta H, karena tadi nilai entalpi produknya lebih kecil daripada entalpi reaktan, maka didapatkanlah nilai delta H-nya kurang dari 0 atau bernilai negatif. Ini untuk reaksi eksoterm. Salah satu contoh reaksi eksoterm misalnya ada logam natrium yang dimasukkan ke dalam air. Reaksinya berlangsung cepat, dia menimbulkan ledakan, kemudian akan menghasilkan panas. Jadi sebenarnya kalau reaksi eksoterm kita lihat kalau dia terjadi perubahan suhu, suhunya menjadi naik, biasanya itu merupakan reaksi eksoterm. Nah, sedangkan reaksi endoterm merupakan reaksi kimia yang mana sistemnya menyerap kalor atau kalornya berpindah dari lingkungan ke sistem. Kita tuliskan persamaan reaksinya. Kalau reaktannya, di mana di sini reaktannya, dia akan menyerap kalor untuk menghasilkan suatu produk. Berbeda dengan yang tadi yang eksoterm. Untuk perubahan entalpinya pun kebalikan dari eksoterm. Kalau eksoterm nilai delta hanya negatif, kalau reaksi endoterm nilai delta hanya positif. Kenapa nilai delta hanya bisa positif? Nah, karena kita lihat dari diagram entalpi, di sini entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan, sehingga kita masukkan ke dalam persamaan entalpi. Karena produknya lebih besar daripada reaktan, maka akan dihasilkan nilai delta H yang positif atau lebih besar dari 0. Salah satu contohnya adalah pelarutan urea ke dalam air. Kalau kita lakukan pelarutan urea ke dalam air, kita akan merasakan suhu yang dingin di sekitar wadah atau di sekitar gelas tempat kita melarutkan air tersebut, karena terjadi perpindahan suhu dari lingkungan ke sistem, sehingga suhunya turun, suhu sistemnya turun. Dan kalau seandainya Anda menemukan reaksi kimia yang suhunya turun, itu bisa kita kelompokkan ke dalam reaksi endoterm. Nah, baiklah. Nah, sekarang coba Anda kelompokkan peristiwa-peristiwa berikut ini ke dalam reaksi eksoterm ataupun endoterm. Yang pertama membuat es batu, yang kedua mencairnya es batu, yang ketiga memproduksi gula dengan fotosintesis, yang keempat kembang api yang menyala, yang kelima kayu dibakar, 6 perubahan embun beku menjadi uap air, yang ketujuh pembakaran bensin dalam ruang bakar kendaraan, dan yang kedelapan kantung kompres. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat kalian terima dengan baik. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugas
yang saya tugaskan, yang saya sampaikan pada pembelajaran hari ini dengan cara memfoto hasil pekerjaan kalian dan segera dikirimkan ke grup kelasnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.